Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami cintai anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sukses dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 9, Ibu akan memberikan materi tentang mat lazim. Perlu diketahui bersama bahwa semester ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama yaitu tentang hukum mat lazim, yang kedua tentang surah Al-Mutaffifin, yang ketiga tentang surah Al-An'am, kemudian yang keempat adalah hadis tentang jujur dalam muamalah. Oke anak-anak, perhatikan ya. Kita akan belajar tentang hukum mat lazim. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya materi kita, yaitu materi tentang mat lazim musaqal kilmi ya. Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran ini. Yang pertama yaitu diharapkan kalian dapat memahami pengertian hukum mat lazim musaqal kilmi, mukhafaf kilmi, musaqal harfi, dan mukhafaf harfi ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita belajar ini kita bisa paham pengertiannya. Yang kedua, dengan pembelajaran ini ya diharapkan kalian dapat menunjukkan contoh hukum bacaan mat lazim musaqal kilmi, mukhafaf kilmi, musaqal harfi, dan mukhafaf harfi dalam Al-Qur'an ya. Tunjukkan pelajaran yang menunjukkan mat lazim. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian dapat menerapkan hukum bacaan dalam mat lazim mukhafaf kilmi, musaqal kilmi, mukhafaf harfi, dan musaqal harfi dalam Al-Qur'an. Oke anak-anak, mudah-mudahan dengan materi pembelajaran ini pembelajaran Al-Quran ya, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, mat lazim itu terbagi menjadi 4. Yang pertama mat lazim musaqal kilmi, yang kedua mat lazim musaqal harfi, yang ketiga mat lazim mukhafaf kilmi, dan yang keempat adalah mat lazim mukhafaf harfi ya. Jadi ada musaqal, ada mukhafaf, ada kilmi, ada harfi. Nah kita lanjut ke pengertian mat ya, bahwa mat itu artinya panjang, berasal dari bahasa Arab yaitu madda, yamuddu maddan, yaitu panjang. Sedangkan kata lazim itu artinya biasa, wajar, dan pasti. Itu kata bahasa, arti bahasa. Sehingga mat lazim menurut bahasa bisa dimaknai dengan bacaan yang meski dibaca panjang, harus wajib dibaca panjang. Berapa panjang bacaannya, kadar panjangnya, yaitu 6 harokat atau 3 alif panjang ya. Kemudian kita konsentrasi lagi anak-anak ke tujuan pembelajaran kita, yaitu pengertian mat lazim musaqal kilmi ya adalah apabila ada huruf mat. Ingat, ini persyaratannya bahwa kalimat itu bisa dikatakan mat lazim musaqal kilmi. Yang pertama, apabila ada huruf mat kan ada 3 tuh anak-anak, ada alif, ada ya, ada wawu, ayu. Bertemu huruf yang bertasydid ya, bertemu dengan huruf yang bertasydid. Jadi ada huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid, di depannya ada huruf yang bertasydid. Kemudian bertempat pada satu kalimat, pada satu kata atau satu kalimat ya. Pada satu kata, huruf yang bertasydid harus berada dalam satu kata ya. Biar kita jelas, langsung ke contoh ya, Nah ini Ibu contohkan di surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Nah, di situ ada lafaz dhalin. Nah, coba kita lihat itu bacaan mad lazim bukan. Nah, kita lihat pokoknya di situ ada huruf mad enggak? Ada tasydid enggak? Kemudian berupa satu kalimat enggak? Nah, coba kita lihat sekarang. Ya, lafaz dhalin. Ada huruf mad enggak? Ada. Mana huruf madnya? Di kata waladho. Bo, habis do itu ada alif kan? Ya. Kemudian bertemu dengan huruf mad. Habis ada alif, ada huruf yang bertasydid. Berupa apa? Lam. Udah masuk 2 kategori. Kemudian yang ketiga adalah ya, berada pada satu kata. Waladhdallin itu artinya tersesat. Jadi satu kalimat, bukan 2 kalimat, tapi satu kalimat. Dhalin itu karena satu kalimat, berada pada satu kalimat, ya. Jadi begitu. Anak-anak sekalian, ya. Selanjutnya biar kita bertambah mantap. Nih, kafah. Nih mana coba? Ini termasuk bacaan mad lazim musaqqal kilmi bukan? Coba dilihat. Ada huruf mad enggak? Ada. Ya, mana huruf madnya? Di sini ada alif. Nah, huruf madnya berupa alif. Kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid bukan? Oh, ada. Ternyata di situ ada huruf qaf yang bertasydid. Kemudian berada pada satu kalimat. Memang itu satu kalimat. Ini kafa itu artinya keseluruhan. Kalau bahasa Arab itu artinya seluruhnya, keseluruhan. Nah, seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ya pelajaran kita, yaitu mad lazim mukhaffaf kilmi. Mad lazim kalau tadi musaqqal, sekarang mukhaffaf. Ingat, kalau musaqqal itu pasti ada tasydid di depannya, tapi kalau mukhaffaf itu di depannya nggak ada tasydid, tapi berupa sukun. Itu bedanya, itu aja bedanya. Jadi mad lazim mukhaffaf kilmi adalah kalimat yang harus dibaca panjang, nama harokat, dan diringankan. Kenapa diringankan? Karena di depannya itu sukun, nggak ada tasydid. Menurut istilah, kalimat yang wajib dibaca panjang dan ya diringankan. Karena apa? Karena di situ ada huruf mad, kemudian bertemu dengan harokat sukun dan berupa satu kalimat. Langsung kita ke contoh ya. Kalau dalam Al-Quran itu cuman ada 2 di surat Yunus, yaitu ayat 51 dan 91. Langsung saja ke ayat yang kita tuju, yaitu masuk dalam lafadz al-an. Nah, lafadz al-an nih ya. Al-an. Mana ini mana ya ini huruf madnya? Belum ketahuan. Karena di situ mana huruf madnya nggak ada, nggak ada ini. Ternyata tersimpan di harokat. Coba lihat di situ ada huruf hamzah. Di situ di atasnya ada cacing. Nah, kayak ada cacing kan di atasnya tuh. Nah, ini kayak ada cacing nih ya. Ini. Jadi inilah di sini nih. Asalnya adalah lafadznya adalah A-nya itu ada 2 karena di situ panjang artinya. Jadi kalau alif itu panjang itu artinya huruf itu ada 2 gitu loh. Kalau dalam ilmu i'lalnya seperti itu. Jadi asalnya adalah A. Terus alif A gitu. A karena kalau dalam i'lal itu ada pemborosan ya, ada pemborosan alif, makanya cukup dikasih tanda panjang, berarti menunjukkan A-nya 2. Nah, di situ hamzah dan alif, ada alif 2, yang satu hidup, yang satu mati. Nah, di situ sukun jadinya ya, yang satu hidup, yang satu sukun. Nah, sukun inilah namanya huruf mad. Ya, hamzah yang pertama hidup, yang kedua inilah namanya huruf mad, menunjukkan bahwa A-nya itu panjang. Nah, setelah huruf madnya ketemu, kita lihat mana bertemu dengan sukun. Itu lam. Lamnya ada sukunnya tuh, ya kan? Lamnya itu sukun, namanya sukun asli. Bu, berarti ada sukun yang tidak asli dong? Iya. Ada sukun yang tidak asli memang. Apa artinya sukun asli? Sukun asli itu baik diwasolkan maupun diwakofkan dia tetap mati, nggak bakalan hidup. Loh, berarti ada yang sukun
tidak asli dong. Ada contohnya apa? Misalkan minal mu'minina lakarihun, atau apa misalkan qul ya ayyuhal kafirun, al kafirun. Nah, al kafirun itu qul ya ayyuhal kafirun. Nah, run di situ tuh mat artil sukun ya. Itu artinya sukunnya itu sukun tidak asli karena matinya diwakofkan. Bukan mati beneran tapi diwakofkan. Ada tanda wakof atau diwakofkan karena napas habis, bisa juga diwakofkan. Bisa dihidupkan. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'buduna. Berarti dia bisa hidup kalau kita masih punya nafas. Kita wasolkan, kita sambung. Berarti itu bisa hidup harokatnya. Nah, kalau yang ini tetap maupun wasol maupun wakof, dia tetap mati, itu namanya sukun asli. Itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kamu cepat paham ya. Silakan untuk memantapkan pelajaran ini. Coba ya, Ibu ada tugas carilah 5 contoh hukum bacaan mat lazim musaqal kilmi dan 1 contoh bacaan mat lazim mukhafaf kilmi dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian screenshot hasil jawaban, kirim ke WA Ibu ya. Oke. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Selamat berjumpa kembali ke pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.